Pendeta Berlin Zibua. Selamat melayani di kebaktian kita pada pagi siang hari ini, Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita teduhkan hati kita, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu di siang hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan waktu dalam suasana virtual atau waktu untuk berkumpul bersama untuk melaksanakan kebaktian Perokris PLN KSPU di siang hari ini, Tuhan. Tuhan yang menguasai hati pikiran kami, sehingga di dalam kebaktian ini kami bisa fokus mendengarkan semua yang daripada firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepada teman-teman kami ya Tuhan yang mungkin sedang dalam pekerjaan lain, kiranya Engkau juga tetap menyertai mereka, Kau sertai juga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kebaktian kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, kita angkatkan lagu pujian kita dari kertas acara kita nomor 2, Menyenangkan-Mu. Jadi bejana umatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, senangkanmu.
Dipersilakan kepada Pak Pendeta. Baik, Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kehadiran Tuhan dalam ibadah persekutuan doa kantor daripada PT PLN Persero, UIK, SBU. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami mengundang hadirat Tuhan. Biarlah kami boleh diteguhkan iman percaya kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk kami menerima taburan firman-Mu. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah suara saya cukup terdengar? Boleh kasih jempol? Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan saya kembali melayani. Dan kali ini tema yang diberikan kepada kita semua pada siang hari ini, saya akan share screen, yakni Dare to Tell the Truth. Ya, Dare to Tell the Truth. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pada siang hari ini tema yang menarik sekali di tengah-tengah situasi dalam pekerjaan kita dunia ini, maka bicara kejujuran itu sekarang ini mungkin hampir langka, tapi tidak mustahil bagi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat, jalannya menghina dia. Nah, Bapak Ibu, pada zaman sekarang semakin sulit untuk menemukan orang yang jujur. Bagaimana tidak? Untuk sekedar status atau story di media sosial saja orang rela berbohong. Dalam bisnis pun demikian. Banyak sekali penipuan lewat SMS maupun media sosial yang ada. Hal tersebut menjadi sebuah kewajaran di dalam dunia sekarang ini. Bahkan sampai ada pernyataan bahwa orang yang jujur akan hancur. Kalau nanti jujur, terbujur begitu. Cari orang pintar sekarang banyak. Cari orang gagah banyak. Tapi untuk mencari orang jujur sekarang ini sudah mulai langka. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang berkata, zaman sekarang mana ada orang jujur. Sebab orang jujur akan hancur. Demikianlah perkataan mereka. Ada teman saya berkata, coba tebak pekerjaan apa yang paling jujur. Saya dan teman-teman yang lain bergantian menjawab, tetapi tetap saja jawaban kami salah. Lalu ia berkata, teman saya ini, jawabannya adalah tukang gigi palsu. Saya dan teman-teman lain tertawa. Ia menjelaskan bahwa orang-orang akan tetap datang untuk membuat gigi walaupun palsu. Justru karena kejujurannya, pekerjaannya dihargai. Orang mau membayar mahal karena memang tidak murah biaya untuk membuat gigi palsu. Bapak, Ibu, Saudara, menurut pandangan dunia ini, kejujuran itu sesekali saja dilakukan atau tidak perlu sama sekali. Itulah sebabnya orang mengatakan susah mencari orang jujur. Kita lihat di pemerintahan banyak pejabat yang korupsi dan akhirnya ditangkap petugas KPK, dipermalukan di depan umum. Namun saat ini kita akan belajar apa itu terminologi daripada jujur. Jujur sendiri memiliki arti lurus hati, tidak berbohong dan tidak curang. Dalam jujur, ya adalah ya, tidak adalah tidak. Sedangkan lawan dari jujur adalah dusta atau bohong. Berkata dusta berarti apa yang dikatakan bibir berbeda dengan isi hati. Alkitab, Bapak Ibu, dengan tegas tidak menganjurkan ini. Menurut Alkitab, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dalam Matius 5 ayat 37. Saya teringat ada kisah, sedikit saya memberikan ilustrasi. Ada seorang yang bernama Abu Nawas. Dia jalan-jalan di pasar, lalu dia punya topi. Dia lihat topinya itu sambil senyum bahagia dan sukacita. Orang-orang di pasar heran. Kenapa dia tertawa, sukacita ketika melihat topi? Lalu ketika orang bertanya, Abu Nawas berkata, di dalam topi ini saya melihat ada sorga, ada bidadari yang cantik menari-nari. Tapi hanya orang yang jujur, yang tulus hati, yang saleh, yang bisa melihat ini. Nah, semuanya mencoba untuk melihat itu, tapi tidak melihat apa-apa.
Ada yang mengaku melihat, takut dibilang tidak saleh, tapi kebanyakan tidak melihat lalu heboh, menjadi hoas, dan akhirnya sampai di kerajaan. Abu Nawas dipanggil oleh raja. Raja berkata, apa yang kamu lihat dalam topi ini? Saya melihat ada surga, ada bidadari yang cantik menari, tapi hanya bisa dilihat oleh orang jujur dan saleh. Nah, raja mau buktikan. Tapi jujur saja dia nggak lihat apa-apa. Tapi karena gengsi, takut dikira orang yang tidak beriman, dia tidak jujur, akhirnya dia bilang, oh ya betul, ada surga dan bidadari. Wah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekarang ini orang tidak berani berkata jujur, termasuk raja tadi. Gengsi, takut dianggap bodoh, cari aman saja, atau takut membahayakan orang lain. Bapak Ibu Saudara, mari kita berkata jujur, dare to tell the truth. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, kalau kita lihat, jujur sesungguhnya adalah sikap moral, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, yang mengandung atribut berharga berupa kebenaran, integritas, kesatuan antara tindakan luar dan hati, dan sikap lurus yang berarti juga absennya kebohongan, penipuan, dan pencurian. Secara hurufiah, jujur berarti berbicara, bertindak, bersikap apa adanya, tidak menyembunyikan, terang-terangan. Makna ini sangat tepat diterapkan bagi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara. Karena kita sebagai orang percaya, orang Kristen diberi julukan oleh Kristus sebagai terang dunia. Nah, ini yang kita bisa lihat. Dan hari-hari ini dunia diperhadapkan, apalagi kita yang bekerja di marketplace, di instansi swasta, pemerintahan, kejujuran di marketplace sangat penting. Karena objek yang paling penting di marketplace ini adalah masalah uang. Dan Tuhan sendiri membandingkan dirinya dengan mamon. Sekarang anak-anak Tuhan diperhadapkan, pilih Tuhan atau mamon yang tidak jujur. Dan hari-hari ini ada banyak sekali yang mengorbankan integritas mereka demi mencari uang. 1 Timotius 6 ayat 10 mengingatkan kita semua, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Hari ini kita punya pilihan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, tetapi saya percaya Lukas 16 ayat 11 berkata, jadi kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. Hari-hari ini Tuhan mau kita yang bekerja di marketplace memiliki kejujuran, berani menyatakan kebenaran. Nah, sesungguhnya kejujuran adalah identitas daripada anak Tuhan. Kejujuran bukanlah sekedar, kalau kita lihat Bapak Ibu, ya, kejujuran itu bukan hanya sekedar ada di dalam teori saja. Kejujuran bukanlah sekedar nilai moralitas yang baik. Kejujuran adalah identitas sebagai anak Tuhan. Kejujuran adalah tanda kita sebagai anak Tuhan. So, jika kita berbohong, kita adalah anak iblis. Firman Tuhan berkata begini, Bapak Ibu Saudara, dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat, ya, kita nggak boleh takut. Di Yohanes 8 ayat 44 tadi, ayat di atas dengan tegas mengatakan bahwa jika kita berdusta, maka kita sedang melakukan keinginan iblis. Bahkan lebih dalam daripada itu dikatakan bahwa bila kita berdusta, maka iblis adalah bapa kita. Dengan kata lain bahwa dengan berdusta, kita menjadi anak iblis sebenarnya. Sebaliknya, bila kita hidup jujur, kita adalah anak Tuhan. Oleh karena itu, jangan takut berkata jujur atau menyuarakan kebenaran. Dare to tell the truth. Tema yang luar biasa yang mengingatkan kita semua. Bapak Ibu, mengapa? Kita jangan takut. Yang pertama,
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, ya, kasih dan ketertiban. Ada satu keberanian yang Tuhan berikan. Bukan roh ketakutan yang ada dalam diri kita. Dan yang kedua, sebab Roh Kudus menyertai dan tinggal dalam kita. Ya, tinggal dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Karena di dalam Yohanes 14 ayat 16-17, firman Tuhan berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri menyambut hari Pentakosta. Hari ke-50 setelah Yesus bangkit. Hari ke-40 itu adalah kenaikan Yesus, dan 10 hari kemudian Roh Kudus dicurahkan. Ketika anak-anak Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka anak-anak Tuhan itu akan berani berkata jujur, berani menyuarakan kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus pada waktu Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita, orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka yang dijamah itu adalah lidah, mulut, dan bibirnya. Itu dijamah oleh Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu menguasai kita, maka kita akan dipimpin. Kita akan berani bersaksi. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk berani berkata jujur, untuk menyuarakan kebenaran. Kita adalah agen kabar baik, bukan agen hoax begitu. Hari-hari ini lewat multimedia ada banyak sekali berita-berita. Tetapi sebagai anak Tuhan kita tidak gampang untuk forward message-message yang harus kita saring terlebih dahulu. Apakah itu benar? Apakah itu menginspirasi? Apakah itu baik untuk diteruskan? Itu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita ketika kita di digital situasi sekarang ini, maka kita harus berhati-hati ketika kita menyampaikan berita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, keberanian apa yang Roh Kudus berikan kepada kita ketika hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus? Maka yang pertama adalah keberanian untuk menyatakan kejujuran atau kebenaran. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang akan mengajarkan apa yang harus kita katakan. Roh Kuduslah yang memimpin kita. Di dalam Lukas 12 ayat 11 sampai dengan 12, Bapak Ibu, ya, ketika murid-murid Yesus dihadang untuk menyampaikan firman Tuhan. Di sini firman Tuhan berkata, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Nah nih, saya garis bawahi di ayat 12 ini. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Dan jadi Roh Kudus yang memimpin kita, berani mengatakan yang benar. Seperti yang dialami oleh murid-murid itu. Dan kita lihat B, Petrus yang penuh Roh Kudus, itu di sidang mahkamah agama, Bapak Ibu. Dia berani menyuarakan kebenaran. Pada waktu itu, murid-murid Yesus itu ketakutan. Sebelum Yesus bangkit, ketika Yesus ditangkap, murid-murid semua bersembunyi, takut. Tapi ketika Yesus bangkit, iman mereka luar biasa. Mereka berubah secara radikal. Mereka berani memberitakan firman Tuhan, sebelumnya takut. Mengapa? Karena ada
Roh Kudus yang memimpin mereka, dan mereka boleh menyaksikan bagaimana Yesus bangkit, bukti bahwa dia adalah Tuhan. Nah, keberanian yang kedua yang harus ada, dan Roh Kudus yang memimpin kita, itu adalah keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, sekalipun kita di marketplace memberitakan firman Tuhan, berani menyuarakan kebenaran, maka itu juga menjadi bagian dari pelayanan kita. Sekalipun kita ini bekerja di kantor, di instansi, di kampus, di pemerintahan, di dalam keluarga besar PLN, maka kita juga adalah hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan tidak mesti jadi pendeta. Tetapi ketika kita berani menyuarakan kebenaran, hidup jujur, berintegritas, melayani konsumen dengan baik, memberi laporan dengan baik, maka kita sudah melayani Tuhan. Nah, berkali-kali dalam pelayanan kami di marketplace, maka kami mengajak agar seluruh anak-anak Tuhan yang ada di marketplace itu melangkah dalam tuntunan Tuhan untuk memiliki integritas, berani jujur, melayani dengan baik. Itulah pelayanan sebenarnya. Dan melayani tidak mesti jadi pendeta, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Dan Bapak Ibu bisa lihat 12 murid Yesus itu semuanya dari marketplace. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan hanya satu kali di bait Allah, lainnya di luar tembok gereja, di marketplace, Bapak Ibu. Dan banyak pengusaha, orang-orang sukses yang membantu pelayanan Yesus, orang-orang kaya. Dan ini pelayanan non-mimbar, yang sama upahnya 1 dinar di hadapan Tuhan. Nah, keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, banyak ancaman dialami oleh murid-murid Yesus. Ancaman untuk tidak memberitakan firman Tuhan dari Herodes, dari Pontius Pilatus, suku-suku bangsa Israel dan bangsa lainnya. Ini mereka menghadap ancaman. Tetapi murid-murid berdoa memohon keberanian. Murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus, mereka beritakan firman Tuhan dengan berani. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di keluarga besar PLN, mari berani menyuarakan kebenaran. Mari berani memberitakan firman Tuhan. Tidak mesti jadi pendeta, tapi pengalaman dengan Tuhan kita saksikan di mana saja. Saya percaya ketika kesaksian kita itu pasti ada orang yang mengalami damai sejahtera. Kita nggak tahu ketika firman itu ditabur, itu bisa menuai kapan saja. Bapak Ibu Saudara, ada satu pertemuan, pada waktu itu ada kumpulan pendeta, dan diundang Menteri Agama pada waktu itu, yang lama, dan Menteri Agama kita ini Muslim, lalu ketemu dengan salah seorang pendeta, dan Menteri ini berkata, memang orang Kristen yakin bahwa hanya satu-satunya jalan ke surga. Bukankah ada jalan yang lain? Dan apakah agama yang lain itu tidak masuk surga? Lalu pendeta yang satu ini berkata, ragu daripada dia tidak enakan dengan pendeta. Ya betul, Pak Menteri. Semua sama, ya. Wah, ini membingungkan menterinya. Lalu dia ketemu lagi dengan pendeta yang lain. Lalu dia tanyakan, apakah benar hanya satu-satunya jalan ke surga itu Yesus? Pendeta ini berkata, juga sama dengan yang pendeta yang tadi, karena segan, dia katakan, iya betul. Iya betul. Ini hanya salah satu begitu. Wah, ini juga mengejutkan Pak Menteri. Dengan kebingungannya, akhirnya dia ketemu dengan seorang pendeta yang ketiga, dan dia bertanya, apakah betul iman Kristen ini mengatakan hanya satu-satunya jalan ke surga itu adalah beriman kepada Tuhan Yesus? Bapak Ibu pendeta yang satu ini, dia berkata, ya betul Pak Menteri. Karena ini adalah iman kami, iman Kristen, percaya bahwa satu-satunya jalan kebenaran menuju surga itu hanya beriman kepada Tuhan Yesus. Dan menteri ini kagum dengan pendeta yang satu ini yang berani menyatakan itu dibanding dengan pendeta yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejujuran adalah keinginan atau kehendak Allah sebenarnya. Dia menginginkan
kita mendapatkan kebahagiaan sejati. Mazmur 32 ayat 2 berkata, manusia yang berbahagia adalah manusia yang kesalahannya diampuni dan yang tidak berjiwa menipu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa orang jujur akan berbahagia? Nah, ini pertanyaan bagi kita. Kita pegang firman ini Bapak Ibu. Ibu, ini yang terakhir yang akan saya sampaikan. Kenapa orang jujur akan berbahagia? Maka yang pertama, karena Tuhan akan melindunginya. Mazmur 37 ayat 14 sampai dengan 15. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melentur busur mereka untuk merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur. Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri dan busur mereka akan dipatahkan. Yang kedua, Amsal 2 ayat 7. Dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Bapak, Ibu, Saudara, 2 ayat Alkitab di atas menguatkan iman kita bahwa orang yang jujur akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Bukankah ini merupakan suatu kebahagiaan bila kita tahu Tuhanlah yang melindungi kita? Orang yang jujur memang tidak lepas dari permasalahan, Bapak Ibu. Bahkan bisa saja akan semakin banyak orang yang memusuhinya karena kejujurannya. Misalkan saja di tengah lingkungan kerja yang mohon maaf, lingkungan kerja yang mungkin korup, kemudian kita tidak mau ikut dalam persekongkolan mereka, tentu kita akan dimusuhi atau bahkan disingkirkan. Namun Bapak Ibu, janganlah takut kepada manusia, tetapi tetaplah jujur dan percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi kita. Mazmur 37 ayat 14 sampai dengan 15 serta Amsal 2 ayat 7 tadi dengan jelas menjanjikan adanya pertolongan Tuhan bagi orang yang hidup dalam kejujuran. Dengan demikian orang jujur akan tetap berbahagia karena mereka akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena orang jujur diperkenan Tuhan. Mengapa disebut bahagia? Yang kedua, karena orang jujur itu diperkenan Tuhan. Amsal 15 ayat 8 berkata, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenannya. Amsal 3 ayat 22 berkata, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selain memperoleh pertolongan Tuhan tadi, sumber kebahagiaan orang jujur adalah perkenanan Tuhan. Siapa yang tidak mau mendapat perkenanan Tuhan? Berapa banyak di ruang jom ini yang ingin mendapat perkenanan Tuhan? Boleh kasih jempol atau cat jempol. Bapak Ibu, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang istimewa. Di mana dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang demikian. Orang yang jujur doanya diperkenan Tuhan. Bahkan dalam Amsal 16 ayat 7 dikatakan bahwa jika hidup seseorang berkenan kepada Tuhan, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Kejujuran membuat kita berkenan kepada Tuhan dan berhak mendapatkan hal-hal istimewa yang hanya didapat oleh orang yang berkenan kepada Tuhan. Ini pun sebuah kebahagiaan dalam hidup. Bapak Ibu yang ketiga, mengapa disebut berbahagia orang jujur? 3, karena orang jujur diberkati Tuhan. Amsal 2 ayat 21, firman Tuhan berkata, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Amsal 11 ayat 11 berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, siapa orang yang tidak mau mendapat berkat Tuhan? Hidup dalam kejujuran akan menarik berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita. Inilah janji firman Tuhan. Mulai dari berkat mendiami tanah dengan damai, sampai kepada berkat yang memperkembangkan kota. Orang jujur bukan hanya sekedar diberkati, namun juga dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bahkan menjadi berkat bagi kota dan bangsa tercinta. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari uraian di atas kita belajar bahwa kejujuran adalah kunci untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Kebahagiaan karena pertolongan Tuhan, kebahagiaan karena perkenanan Tuhan, dan kebahagiaan karena berkat Tuhan. Semuanya itu berawal dari sikap yang jujur. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat
Raja Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dalam Mazmurnya, Daud banyak menyinggung tentang kejujuran. Daud sadar bahwa selama kita masih hidup, kita tidak akan terlepas dari godaan-godaan yang akan datang kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Hal itu bertujuan untuk membuat kita menyimpang dari prinsip hidup benar yang selama ini kita pegang dan hidupi, Bapak Ibu. Ada begitu banyak godaan yang sangat menggiurkan, yang dapat menggoyahkan pendirian kita. Namun pada akhirnya keputusan ada di tangan kita sendiri. Bapak Ibu, mari jadikanlah kebenaran firman Tuhan sebagai prinsip dasar hidup kita. Kadang-kadang untuk melakukan hal yang benar, berarti kita harus berani menentang arus dunia ini. Namun jangan takut dan bimbang untuk melakukannya. Sebab selama kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidup dan masa depan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sekali lagi, hidup dan masa depan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saya tutup dengan firman Tuhan ini dalam Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Bapak Ibu, mari sekali lagi jadikanlah kebenaran firman Tuhan sebagai prinsip dasar hidup kita. Kita harus berani menentang arus dunia ini. Jangan takut, sebab selama kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidup dan masa depan kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya lewat pemberitaan firman Tuhan ini, kita semua menjadi agen kebenaran. Agen yang berani jujur, berani menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan dalam ibadah pada siang hari ini, sekalipun melalui Zoom online Tuhan. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami. Berkati anak-anak-Mu yang ada dalam ruangan Zoom ini Tuhan, bahkan seluruh yang mengikuti ibadah ini secara live streaming ataupun yang ada di ruangan dalam keluarga besar PLN. Urapi setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk kami hidup takut akan Tuhan. Berani berkata jujur, berani menyuarakan kebenaran. Berkati pekerjaan, berkati keluarga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi remah dalam hidup kami, untuk kami senantiasa terus melangkah dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Pak Pendeta Perlin Zebua yang sudah mewartakan firman Tuhan. Tadi juga kita sudah diingatkan untuk berani kebenaran sesuai dengan tema kita pada dare to tell the truth. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kebaktian kita. Kita bernyanyi dari kertas lagu kita nomor 4, Hati Sebagai Hamba. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Hati yang menyembah
Baik Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita, kita berikan yang terbaik yang sudah diberikan kepada kita, dapat kita kumpulkan melalui OVO ataupun Bank BNI yang sudah tertera di layar Zoom kita masing-masing. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah. Come on, louder than the unbelief. Weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. And death is defeated, the King is alive. Yeah, come on, your King is alive today. I raise up with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. In the middle of the mystery, I raise a hallelujah. Declare Baiklah, sekarang kita akan masuk ke doa syafaat pada Kak Doris yang sudah ditugaskan. Silakan. Baik Bapak Ibu semua warga Perokris WKSBU, kita sampaikan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata di kerajaan surga, puji syukur kami sampaikan Bapa atas segala berkat kasih-Mu, hingga kami dapat berkumpul hari ini dalam ibadah Perokris PLN WKSBU dalam keadaan sehat dan sukacita dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami menyampaikan terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Perlin Zebua, untuk pada kami semua untuk berani menyatakan kejujuran, untuk berani menyuarakan kebenaran dan benar. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun dan memimpin kami untuk bisa menyatakan dan bersikap jujur, baik di dalam perusahaan kami, dalam PLN, ataupun dalam setiap kegiatan kami, aktivitas kami, dan dalam lingkungan kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon ya Bapa, Kau berikan kami berkat-Mu kepada negara kami, pemerintahan kami, pemerintahan Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai yang terkecil, sampai RT atau ketua lingkungan. Ya Tuhan, Kau tuntun mereka dengan Roh Kudus-Mu agar bisa menjalankan pemerintahan yang betul-betul mewakili rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan menuruti hati nurani mereka. Itu juga ya Tuhan, kami mohon juga perusahaan kami PLN agar Kau juga membimbing, menuntun kami
para pemimpin direksi dan seluruh jajaran manajemen agar mereka bekerja dengan penuh kejujuran dan penuh loyalitas dan dedikasi untuk memajukan perusahaan PLN dan yang akan mendukung untuk memohon untuk para jajaran pemimpin kami di PLN UIK SBU ya Bapak, agar kami juga bisa agar para pemimpin kami bisa memimpin PLN UIK SBU ini dengan kejujuran, dengan penuh keinginan untuk mensejahterakan seluruh masyarakat di sekitar wilayah kerja, sehingga kami juga bisa menjadi berkat bagi lingkungan kami. Ya Tuhan, kami juga mohon berikan kesehatan kepada keluarga Perokris UIK-SBU agar selalu sehat dan bersuka cita, agar kami juga senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Bapa, apabila ada keluarga kami yang sakit, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan perawatan medis atau obat-obatan yang bisa mempercepat penyembuhan keluarga kami yang sakit. Cita, puji dan kami melakukan Tuhan kasih-Mu, ampunilah kami, dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Ya Tuhan, kami juga sebentar lagi mengakhiri ibadah ini, kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami agar selalu berada di jalan-Mu. Ya Tuhan yang baik, dengarkanlah dan kabulkanlah kami ini, kami sampaikan dengan perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Kita angkatkan lagu pujian kita, Bangkit Serukan Nama Yesus. Nyatakan kuasa-Nya, kita buat ibarat tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh.
Baik. Baik, mari kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Kami mohon Roh Kudus pimpin kami untuk setiap kami boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi yang berani berkata jujur. Berani menyatakan kebenaran. Urapi anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada dalam keluarga besar Perokris, PLN UIK, SBU ini ya Tuhan. Bapa, jadikan kami menjadi pribadi yang senantiasa berbuah dalam pekerjaan kami. Berkati seluruh pimpinan, manajemen, staf, dan karyawan seluruhnya Tuhan. Biarlah lewat wadah PLN ini nama Tuhan dipermuliakan dan masyarakat Indonesia menjadi diberkati lewat pelayan dan kehidupan kami anak-anak-Mu yang bekerja di PLN UIK SBU ini. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami satukan hati kami untuk kami berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari bersama-sama kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Terimalah berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Halo. Oke, terima kasih kebaktian pada kita pada pagi hari ini, siang hari ini telah terlaksana dengan baik. Sekarang kita akan arahan dari pengurus Perokris UIK SBU atau yang mewakili, dipersilakan. Terima kasih Pak Danes. Kami sangat beruntung Pak Pendeta siang hari ini mendapatkan khotbah yang begitu berarti dalam hidup kami. Puji Tuhan, semua lancar. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Pendeta. Salam buat keluarga Pak Pendeta menambah yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita berterima kasih kepada Adinda Janes, kemudian Ibu Doris, Bu Esra, Debo, dan semuanya, semua lancar dan Kris kita ini. Demikian, silakan Pak Ano, barangkali ada teman. Cukup Pak. Pak Pagi Adinda, Tuhan memberkati. Salam. Ada kata terima kasih untuk semua teman-teman. Terima kasih juga kepada Pak Pendeta Erlin Tiboa yang sudah memberikan pelayanannya di bagian Perokris SBU.
kami mengucapkan dan mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang kami perbuat dari tim. Yesus memberkati. Shalom. Salam semuanya. Shalom Pak, Tuhan memberkati semua. Amin, Ya. Pak. Amin. Saya izin, salam semua ya Pak, Tuhan berkati. In live ya, Bapak Ibu. Terima kasih.